Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Muhammad Fansyah Ramadan, kelas 12C, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan IHMB atau inventarisasi hutan menyeluruh berkala. Pengertian dari inventarisasi hutan menyeluruh berkala yang selanjutnya disebut IHMB adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sediaan tinggakan hutan atau timber standing stock yang dilaksanakan secara berkala satu kali dalam 10 tahun pada seluruh petak di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit perusahaan, pengelolaan atau manajemen. Nah, tujuan dari IHMB ini adalah satu, untuk mengetahui kondisi sediaan tinggakan hutan atau timber standing stock pada hutan alam dan kondisi sediaan tinggakan tanaman pokok pada hutan tanaman secara berkala pada tinggakan hutan yang sama. Kemudian yang kedua, sebagai bahan dasar penyusunan RKU PHK hutan alam atau RKU PHK hutan tanaman atau RKU PHK KPHP yang dilakukan selama 10 tahun, khususnya dalam menyusun rencana pengaturan hasil dalam mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari atau Sustainable Forest Management. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan pemantauan kecenderungan atau tren kelestarian sediaan tinggakan hutan di areal IUPHK hutan alam atau IUPHK hutan tanaman atau KPHP. Nah, untuk kegiatan IHMB sendiri itu ada perencanaannya. Perencanaan pada kegiatan perencanaan ditentukan beberapa unsur penting dalam IHMB, yaitu ada waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, biaya dan peralatan yang diperlukan serta regu yang melakukan kegiatan IHMB tersebut. Waktu pelaksanaan IHMB dilaksanakan satu kali dalam setiap 10 tahun. Hasil IHMB menjadi dasar perhitungan Annual Allowable Cut atau AAC untuk IUPHK tersebut. Yang ketiga, bagi IUPHK sedang berjalan, IHMB diselesaikan paling lambat selambat-lambatnya itu 6 bulan sebelum masa berlaku RKU PHKP berbasis IHMB berakhir. Kemudian regu kerja. Satu regu kerja paling sedikit itu 6 orang dan dipimpin oleh seorang Ganis PHPL Canhut, yaitu perencanaan hutan. Kemudian yang kedua, jumlah regu disesuaikan banyaknya plot contoh dan banyaknya plot contoh disesuaikan dengan luas areal yang bersangkutan, luas area perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, pembagian tugas. Untuk pembagian tugas, yang pertama, pemimpin regu bertanggung jawab pada semua anggota dan pencatatan data, itu Ganis tadi tersebut. Kemudian yang kedua, 2 personil untuk membuat plot contoh dan merintis jalur inventarisasi. 2 personilnya lagi untuk mengukur dan mengidentifikasi pohon. Dan yang terakhir, 1 personil untuk tugas memasak atau menyiapkan logistik. Peralatan yang diperlukan untuk kegiatan IHMB, yang pertama peta kerja dan peta rencanaan IHMB. Yang kedua, tali sheet, buku panduan, dan daftar isian. Kemudian ada alat tulis, 1 buah kompas, kemudian 1 unit GPS, 1 buah unit kilometer, tali sepanjang 25 meter, kemudian hagameter, 2 piben dan obat-obatan dan makanan atau logistik. Pelaksanaan IHMB tersendiri, yang pertama, peletakan layout atau plot contoh IHMB. Plot contoh diletakkan secara sistematis dengan plot contoh pertama dipilih secara acak. 2. Jarak antara plot contoh 1000 meter atau 1 km ke arah utara selatan maupun timur barat. Penentuan koordinat plot contoh. Cara meletakkan plot contoh pertama secara acak. Siapkan peta kerja yang berkoordinat UTM dengan satuan meter dari pada koordinat lat long satuan DMS. Kedua, catat koordinat paling barat dan selatan areal IUPHK tersebut. 3. Acak angka dari 10 sampai 1000 untuk mendapatkan bilangan acak koordinat X atau back bilangan acak X.
Kemudian selanjutnya acak angka dari 62,5 sampai 1000 untuk mendapatkan bilangan acak koordinat Y atau by. Tambahkan back dengan koordinat paling barat dan tambahkan by dengan koordinat paling selatan. Setelah itu, lokasi plot kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dihitung dengan menambahkan koordinat dari hasil poin perhitungan. Kemudian, pembuatan plot contoh. Yang pertama, titik koordinat laut dianggap sebagai titik tengah plot. Yang kedua, pada titik pusat contoh ditanamkan pada sebuah patok. Yang ketiga, pada setiap jalur diberi tanda berupa patok permanen minimal 2 buah. Dan yang keempat, tanda-tanda lapangan ini menjadi parameter penilaian pelaksanaan kegiatan IHMB. Kemudian, pembuatan plot contoh. Peletakan plot contoh ini di dalam hutan alam diletakkan dalam jalur inventarisasi dengan arah utara sampai selatan, dan di dalamnya terdapat beberapa plot contoh yang jumlahnya tergantung dari panjang jalur. Dalam satu plot contoh terdapat 4 sub plot contoh. Jadi di dalam plot ini ada 4 sub contoh lagi yang luasnya dibedakan berdasarkan tingkat pertumbuhan pohon dan tingkat permudahan yang ada di sub tersebut. Nah, nanti kita lihat gambarnya. Yang pertama, subplot contoh pancang. Yang pertama pancang, ukuran dari titik awal plot contoh masing-masing 10 meter ke arah barat, timur. Pada ujung sisi kiri dibuat subplot pancang berbentuk lingkaran dengan tali sepanjang 2,8 meter jari-jari. Jadi plot di dalam itu ada lingkar gitu ya. Jari-jari plot 2,82 meter. Amati keberadaan pancang dalam subplot. Pasang pada pusat subplot untuk memasang tali tersebut, lalu amati subplot secara berputar dengan ujung tali sebagai batas subplot hingga selesai. Kemudian yang B, subplot tiang. Dari titik awal plot contoh dibentuk subplot tiang berbentuk bujur sangkar berukuran 10 meter kali 10 meter di sisi kiri jalur dengan bantuan tali sepanjang 10 meter sebanyak 2 buah dan kompas. Dari titik awal plot contoh, tarik tali ke arah kiri tegak lurus jalur 270 derajat dan searah jalur 0,0 derajat. Lalu pasang patok. Dan C yaitu subplot pohon kecil. Tadi pohon tiang, sekarang pohon kecil. Nah, bentuk subplot bujur sangkar juga berukuran 20 kali 20 meter sepanjang 10 meter sebelah barat dan 10 meter sebelah timur jalur. Kemudian 10 meter ke arah utara. Dan yang terakhir yaitu subplot pohon besar. Bentuk subplot persegi berpanjang berukuran 20 meter kali 125 meter. Nah, ini contoh gambarnya. Yang pertama ada yang lingkar itu, nomor 1 itu adalah plot pancang tadi. Kemudian yang nomor 2 itu adalah plot tiang. Kemudian nomor 3 yaitu plot pohon kecil, dan nomor 4 yaitu adalah pohon besar. 20 kali 125 meter. Kemudian selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data plot contoh yang selanjutnya dituangkan dalam suatu daftar isian yang mencakup keadaan hutan dan data dalam plot contoh yang diinventarisasi beserta informasi umum dari hutan tersebut atau sering disebut daftar isian atau DI. Penandaan pohon setelah dimensi pohon itu tinggi, diameter, dan jenis. Ditentukan semua pohon yang telah diinvent diberi tanda berupa label plastik berwarna kuning, merah, atau hijau. Itu disesuaikan. Label merah untuk pohon yang ditebang, label kuning untuk pohon inti, dan label hijau untuk pohon yang dilindungi. Penandaan ini bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam menebang dan sebagai perangkat evaluasi kegiatan IHMB. Semua plot contoh dan jalur sudah diinventarisasi ditandai dengan patok,
yang diperkirakan tidak rusak dalam jangka waktu 10 tahun, yang diletakkan di bagian awal dan akhir jalur dengan panjang kurang lebih 2 meter dan ditanam pada kedalaman 0,5 sampai 0,7 meter, serta diberi tanda nomor jalur dan nomor plot contoh dengan warna yang cerah atau mudah dilihat. Jadi itu tentang pelaksanaan kegiatan IHMB dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.